Hamdan wa syukron lillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua. Apa kabar anak-anakku yang solih, cerdas, dan mulia pada hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian beserta keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, bermasker, dan jangan keluar rumah agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar materi menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian lakukan posisi duduk yang nyaman. Silahkan tarik napas yang panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan. Dan ingat, saat menghembuskan napas, kalian harus tersenyum. Kalian harus tersenyum, nak. Seiring tarikan napas dan hembusan napas, seluruh tubuh dan pikiran kalian menjadi jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Sekarang tutup mata kalian dan bayangkan serta rasakan otak kalian bagaikan mesin penyedot yang siap menyerap setiap informasi dan ilmu yang guru-guru kalian berikan. Sekarang buka mata kalian. Baik anak-anakku, kita awali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita awali juga dengan tilawah Al-Qur'an. Silahkan baca bersama-sama dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kompetensi dasar yang akan kita bahas di kesempatan ini 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 2.2 menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 3.2 menganalisis Quran Surah Al-Isra 32, Quran Surah An-Nur 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian 4.2.1 membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dan dengan fasih dan lancar. 4.2.3 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah
yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sabila sesuai pesan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peta konsepnya Ananda harus mampu menganalisis Quran surah Al-Isra 32, An-Nur ayat 2 dan hadis terkait. Diharapkan Anda memperoleh nilai dan perilaku yang mulia. Kemudian mampu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina ketika Ananda sudah mampu menganalisis dari Al-Quran dan Al-Hadis terkait. Sebagai pengantar, pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perbuatan zina dilarang oleh Al-Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Ada pepatah yang mengatakan, al-musahabatu tasriku tabi'ah. Persahabatan bisa mencuri tabiat. Artinya, ketika Anda bergaul dengan orang yang berakhlak mulia, maka mau tidak mau Ananda akan memiliki akhlak yang mulia. Ketika Anda salah bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, maka mau tidak mau Anda akan terbawa berakhlak buruk. Na'udzubillah. Menurut Al-Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, pergaulan yang tidak mempedulikan norma dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga, dan ini merupakan harga mati. Ananda harus menjaga diri dengan kemuliaan dan kehormatan diri dengan berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, ternyata ini adalah salah satu cerminan dari keimanan yang kuat. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi Anda ketika ingin tahu siapa orang yang kokoh imannya, siapa orang yang kuat imannya, dia adalah orang yang memiliki kesempurnaan akhlak atau akhlak mulia. Tertarikkah memiliki akhlak yang mulia? Tentunya harus tertarik kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini ada pesan moral dari gambar-gambar ini. Yang pertama di sini ternyata kasus HIV di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya, bahkan 40.000 kasus ditemukan per tahunnya. Dan kemudian ada pesan moral di sini, buang pikiran berbuat zina sebelum menyesal selamanya. Karena ketika berbuat zina akan dikucilkan oleh masyarakat dan yang terberat adalah dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa min dzalik. Kemudian masyarakat berbudaya pasti jauh dari pergaulan berbahaya. Apalagi Anda seorang siswa yang terpelajar, yang terdidik, yang beragama, tentunya harus menjauhi dari pergaulan yang berbahaya, menjauhi pergaulan bebas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kaji Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Kita baca bersama-sama, baca, hafalkan dan kaji maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mari kita kaji dari asbabun nuzul tafsirnya. Berikut. Asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Menurut riwayat dari Imam Ahmad, turunnya ayat ini berkenaan bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah SAW bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk. Dan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW melarang perbuatan zina. Ketika ingin melakukan zina, ingat, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Bahkan hadis ini dijelaskan sampai pertanyaan Rasulullah itu sampai 5 kali. Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Kemudian dari bibi dari pihak ibumu? Pertanyaan-pertanyaan ini yang dilontarkan Rasulullah SAW menandakan bahwa perbuatan zina ini dilarang keras oleh Al-Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke dada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta pelihara farjinya." Mudah-mudahan ini menjadi. Lalu kita kaji tafsir Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perbuatan zina. Seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Ini adalah merupakan contoh yang mendekati perbuatan zina. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang sangat keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Mudah-mudahan kita semua dapat menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang mendekati perbuatan zina. Karena tentunya akan berakibat buruk bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Kemudian yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang atau nafsu syahwat. Kemudian yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya.
Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. 5 contoh ini tentunya harus kita hindari agar kita selamat dari perbuatan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak sampaikan dampak negatif dari perbuatan zina. Satu, merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Kemudian yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Tidak ada lagi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, merebaknya perzinahan di masyarakat. Menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Atau istilah medisnya HIV/AIDS. 5 dampak negatif ini adalah merupakan contoh nyata ketika masyarakat ada yang terjerumus kepada perbuatan zina, maka 5 hal ini akan dia dapatkan dampaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, yakni evaluasi. Silahkan kerjakan kuis materi hari ini. Insya Allah Bapak share di web kelasnya masing-masing. Kemudian Ananda harus berlatih membaca dan menghafal Quran Surah Al-Isra ayat 32 berikut artinya. Kemudian Ananda rekam hafalan Anda. Selanjutnya unggah atau upload ke Google Drive. Linknya kirim ke Bapak via WhatsApp. Batas akhir pengumpulan link hafalan ini 2 pekan setelah pembelajaran pertemuan pertama selesai. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Ananda dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan mendapatkan pelajaran yang berharga agar kita dapat menghindarkan dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis, diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.